Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang tantangan dan prospek ekonomi masa depan, yang beranggotakan saya sendiri Rahmadwi Agusti dan rekan saya Gaby Vanessa Adelia dan Yulida Putri. Baiklah, ada 4 pembahasan di sini. Pembahasan yang pertama yaitu tantangan-tantangan masa depan, pembahasan kedua kerangka ekonomi makro, pembahasan ketiga yaitu agenda ekonomi mikro, pembahasan keempat yaitu kebijakan sosial. Baiklah, di sini materi pertama yang akan saya jelaskan yaitu tantangan-tantangan masa depan. Ada beberapa tantangan baik bagi pemerintah, pelaku sektor bisnis, maupun masyarakat luas. Yang pertama yaitu resiko kenaikan inflasi. Laju kenaikan inflasi nampaknya akan menjadi pusat perhatian pemerintah dari waktu ke waktu. Sebagai tantangan perekonomian Indonesia, laju inflasi bila tidak ditangani dengan baik akan berdampak pada produk domestik bruto nasional. Kenaikan inflasi sendiri bisa dipengaruhi beberapa faktor penyebab. Di antaranya adalah komponen harga yang telah diatur oleh pemerintah. Selain itu, biaya lain seperti surat kendaraan bermotor atau STNK, tarif listrik dan kenaikan harga bahan pokok yang turut mempengaruhi naiknya laju inflasi. Yang kedua yaitu tekanan nilai tukar mata uang. Jika nilai tukar mata uang rupiah mengalami keterpurukan atau depresiasi, maka dampaknya bisa dirasakan cukup berat bagi masyarakat luas, seperti kenaikan harga barang-barang tertentu dan dapat memicu naiknya inflasi. Yang ketiga, munculnya tren ekonomi digital. Tren ekonomi digital justru menjadi tantangan perekonomian Indonesia yang cukup signifikan. Pemerintah pun dituntut untuk lebih sigap dalam menghadapi arus perubahan ekonomi digital ini. Kuncinya adalah selain melakukan edukasi kepada pelaku bisnis maupun masyarakat, pembangunan infrastruktur maupun teknologi yang mendukung juga diperlukan adanya regulasi mengenai ekonomi digital ini. Yang keempat, yaitu persaingan pasar bebas yang semakin ketat. Didukung dengan langkah pemerintah memfasilitasi bisnis UMKM, baik melalui gelar pemeran, mendorong untuk masuk dalam pemasaran melalui e-commerce, hingga program pelatihan dan pendampingan patut diapresiasi gunanya untuk menjawab tantangan perekonomian Indonesia masa depan. Yang kelima, pembangunan sumber daya manusia yang mumpuni. Masalah mengenai sumber daya manusia memang menjadi pekerjaan rumah tersendiri bagi negara-negara berkembang di dunia. Dalam memenangkan persaingan di pasar bebas yang semakin ketat, memang dibutuhkan sumber daya yang handal. Terlebih lagi saat ini perkembangan ekonomi dunia juga dipengaruhi oleh perkembangan teknologi. Selanjutnya, yang keenam ada keamanan nasional. Faktor keamanan ini menjadi poin penting di semua negara di dunia dalam menjaga stabilitas perekonomian nasional. Selain itu, juga menjadi tolak ukur bagi investor untuk menanamkan investasinya di Indonesia. Tindakan-tindakan yang dapat mengganggu keamanan nasional ini seperti aksi terorisme, cyber attack, atau aksi huru-hara hingga stabilitas politik dapat berpengaruh baik langsung maupun tidak langsung dalam perekonomian nasional. Baiklah, sekian materi dari saya yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Gaby Vanessa. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Rahmat tadi. Materi yang akan saya jelaskan yaitu tentang kerangka ekonomi makro. Pemerintah telah menyampaikan RUU tentang APBN tahun anggaran 2021 dan nota keuangan
untuk dilakukan pembahasan antara Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia bersama pemerintah. Tema kebijakan fiskal RAPBN 2001 ini adalah percepatan pemulihan ekonomi dan penguatan reformasi. Adapun poin-poin penting dalam RAPBN 2021 ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, asumsi dasar ekonomi makro 2021. Prospek perekonomian nasional tahun 2021 diperkirakan membaik sejalan dengan proyeksi pemulihan perekonomian global dan dampak dukungan fiskal terhadap percepatan pemulihan ekonomi, termasuk dukungan pengendalian pandemi. Namun demikian, kerangka ekonomi makro tahun 2021 disusun dengan resiko ketidakpastian yang tinggi, sehingga dapat kemungkinan terjadinya divergensi proyeksi ekonomi global di tahun 2020 dan 2021. Outlook asumsi dasar ekonomi makro tahun 2020 dan proyeksi tahun 2021 bisa kita lihat pada tabel berikut. Jadi pada tabel berikut ini dapat kita lihat terdapat 7 indikator. Yang pertama yaitu pertumbuhan ekonomi. Dari segi pertumbuhan ekonomi, outlook tahun 2020 itu sebesar 1,1 sampai 0,2%, sedangkan RAPBN 2021 pertumbuhan ekonomi yaitu 4,5 sampai 5,5%. Selanjutnya inflasi. Inflasi pada 2020 itu ditargetkan 2,0 sampai 4,0, sedangkan pada RAPBN 2021 itu sebesar 3,0. Suku bunga pada 2020 itu 3,0 sampai 4,0, sedangkan di RAPBN 2021 itu sebesar 7,29. Nilai tukar rupiah pada 2020 itu 14.400 sampai 14.800 rupiah, sedangkan di RAPBN 2021 nilai tukar rupiah itu sebesar 14.600 rupiah. Harga minyak mentah di Indonesia pada 2020 itu 35 sampai 40 US dollar. Sedangkan di RAPBN 2021 itu sebesar 45 dolar. Lifting minyak pada 2020 itu 705.000 barel per hari, sedangkan di RAPBN 2021 itu sebesar sama juga, yaitu sebesar 705.000 barel per hari. Dan yang terakhir itu ada lifting gas yang pada outlook 2020 itu sebesar 992.000 barel per hari, sedangkan di 2021 itu sebesar 1.007.000 per hari. Mengacu pada kerangka ekonomi makro tahun 2021, pemerintah menyusun strategi kebijakan fiskal yang ditujukan untuk pemulihan ekonomi dan penguatan reformasi agar bersifat inklusif dan meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata, dengan target tahun 2021 diperkirakan yaitu yang pertama, tingkat pengangguran terbuka itu berada pada kisaran 7,7 sampai 9,1%. Yang kedua yaitu tingkat kemiskinan pada kisaran 9,2 sampai 9,7%. Yang ketiga itu tingkat ketimpangan atau rasio Gini pada kisaran 0,377 sampai 0,379. Dan yang keempat, indeks pembangunan manusia itu diharapkan mencapai 72,78 sampai 72,98. Upaya tersebut akan didukung dengan reformasi struktural yang terutang dalam kebijakan fiskal tahun 2021. Selanjutnya yaitu pokok-pokok RAPBN tahun 2021. Yang pertama dari pendapatan negara. Dari sisi kebijakan pendapatan negara, pemerintah berupaya untuk melakukan optimalisasi penerimaan negara melalui perluasan basis pajak sekaligus mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional melalui pemberian insentif sejalan dengan upaya reformasi di bidang perpajakan dan PNBP. Target pendapatan negara pada RAPBN tahun 2021 ini mencapai 1,776 triliun yang terdiri dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, serta penerimaan hibah.
Yang kedua yaitu belanja negara. Yang pertama ada belanja pemerintah pusat. Jadi belanja negara pada RAPBN 2021 itu diproyeksikan mencapai 2,747 triliun atau sebesar 15,6% terhadap PDB. Dan yang kedua yaitu transfer ke daerah dan dana desa atau TKDD. Jadi TKDD ini diproyeksikan mencapai 796,3 triliun atau meningkat 4,2% dibandingkan outlook tahun 2020. Dan yang terakhir yaitu defisit RAPBN tahun 2021. Jadi defisit anggaran direncanakan sekitar 5,5% dari PDB atau sebesar 971,2 triliun yang masih akomodatif terhadap proses pemulihan ekonomi, namun menurun dibandingkan defisit anggaran di tahun 2020 sekitar 6,34% dari PDB atau sebesar 1,39 triliun. Arah kebijakan defisit anggaran di tahun 2021 ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 yang menetapkan Perpu Nomor 1 Tahun 2020. Sekian yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Yulida Putri. Materi selanjutnya, materi yang ketiga yaitu agenda ekonomi mikro, di mana pemerintah itu memberikan dorongan kerjasama antara perdagangan retail dengan UMKM, di mana sektor perdagangan retail ini berperan penting mendukung berkembangnya UMKM dalam mempromosikan produknya. Dengan masa pandemi seperti ini dibutuhkan kerjasama antara perdagangan retail dengan UMKM sehingga UMKM itu dapat berkembang pesat karena bantuan dari perdagangan retail. Kerjasama antara perdagangan retail dengan UMKM ini harus dipertahankan dan dikembangkan. Dan juga pemerintah juga memberikan bantuan berupa pinjaman kredit kepada rakyat atau disebut dengan KUR sebagai bantuan di dalam masa pandemi ini sehingga UMKM dapat berkembang dan juga bertahan di masa pandemi ini. Materi yang keempat itu kebijakan sosial. Dengan adanya bantuan-bantuan dan kebijakan-kebijakan sosial dari pemerintah, maka ini akan sangat membantu UMKM di masa yang akan datang atau bahkan di saat pandemi ini, di mana dengan adanya bantuan atau kebijakan sosial dari pemerintah itu akan meningkatkan penjualan dari UMKM dan juga meningkatkan produktivitas dari UMKM. Serta dengan adanya bantuan dari pemerintah, maka tentunya sektor-sektor seperti modal, teknologi itu akan meningkat dalam suatu produk UMKM. Maka dengan adanya kebijakan sosial tersebut sangat membantu pada UMKM dan juga perekonomian di Indonesia.